Bapak Jaksa Agung, kalau sekali lagi Ahok mengatakan bahwa Ahok mau membongkar mega korupsi yang sekarang ini terjadi, cepat Jaksa Agung tersangkakan Ahok. Karena kalau dia mengatakan sekarang dia mau bongkar, berarti dia punya data. Dia tahu kasus tersebut, dia tahu mega korupsi tersebut. Kenapa tidak dibongkar pada waktu dia 5 tahun menjabat sebagai komisaris utama Pertamina? Saiki nggawe logikane wong bodoh lho, ya. Lek misalnya memang Ahok iku terlibat skandal mega korupsi selama dia menjabat sebagai komisaris utama, lapo dhek saiki kok vokal kepingin bongkar bobroke Pertamina? Padha karo setor nyawa iku, iki mu gawean, ya. Justru awakmu saiki sing vokal, sing kepanasan iku tanda tanya besar iku lho. Hotman, ya. Hati-hati awakmu iku kok vokal ngene malian. Heran aku janan. Ada yang sepemikiran nggak sama saya? Bapak pengacara kondang Bapak Hotman Paris baru-baru ini bermuncul dalam kasus Pertamina, ya, mengatakan kepada Pak Ahok seperti itu. Dan kelihatan ada yang panik atau panik, ya. Apakah nanti juga terlibat? Nah, ini kasus yang sangat, ya, penuh pertanyaan, ya, teman-teman, ya. Sangat yang luar biasa kasus ini. Semoga saja nanti bisa terbongkarnya para mafia-mafia dari atas sampai ke bawah ini. Ikuti terus teman-teman gerakan suara keadilan netizen. Gaskan, mari kita bersama-sama. Apa kabar selanjutnya? Mari teman-teman, ikuti terus. Terima kasih. Assalamualaikum. Bapak Hotman Paris, habis-habisnya, sadar. Ahok mulu yang gini. Bapak Jaksa Agung, tolong ditangkap Ahok. Segampang ya. Anda ini dokter tapi pola pikir dalam bidang hukum kok, aduh ampun, ini Hotman Paris ini. Kalau nggak tulang gua nih udah dokter gelarnya, tapi mengatakan orang segera tangkap, mengatakan ini, aduh, saya jadi kasihan kalau begini. Ya kesehatannya lah di ini orang yang di ini. Atau memang udah jadi sah jadi buzzer ini, mungkin buzzernya Pertamina atau buzzernya siapa, kita nggak tahu juga. Tersangkakan. Harusnya, maksud saya Anda dokter, seharusnya Anda klarifikasi dulu ke Ahok gitu, balance, berimbang, jangan ngerocos terus. Klarifikasi dulu Ahok bagaimana kejadian awalnya dia mau terbuka, membuka semua. Jangan ngerocos tuh berasumsi, menduga-duga. Dan tidak tahu, kalau memang kita seorang yang apalagi dokter, dia harus bicara pun harus betul-betul by data, betul-betul harus benar. Dari jaksa sudah dapat informasi, dari Ahok juga harus dapat informasi supaya balance berimbang. Sebenarnya apa? Mengetahui katanya selama 5 tahun. Ya historinya dulu lah, tuh bagaimana ceritanya, bagaimana dia mau buka, bukan ujuk-ujuk menyalai Pak Ahok gitu. Ini aduh, gimana nih? Katanya udah go internasional pengacaranya di bidang hukum, pengacara Pak Hotman. Kok begitu? Jangan beropini, ini kan opini nih saya ini, menduga-duga ini. Ya kan, karena dia belum konfirmasi ke Pak Ahok bagaimana ceritanya, ya kan? Ya harus di sana dikonfirmasi juga kebenarannya apa, gitu loh. Oke, mungkin itu aja. Salam wajar, salam
cendekiawan. Kita sudah tahu sendiri terkait masalah korupsi yang terjadi dan terbongkar akhir-akhir ini. Yang terbesar adalah korupsi di Pertamina terkait masalah bensin oplosan seperti itu yang merugikan negara hingga hampir 1.000 triliun seperti itu. Jadi 1.000 triliun itu seberapa sih? Banyak banget, bro. Dan korupsi ini itu terjadi tidak hanya dalam kurun waktu setahun ini saja, tapi sudah bertahun-tahun, bahkan 5 tahun ke atas atau lebih dari 5 tahun seperti itu. Dan ini ya di masa itu siapa? Masa di pemerintahan Jokowi yang saat itu. Dan Jokowi sendiri saat itu saya pikir ya tidak bisa apa-apain. Dan sekarang ada ya dengan adanya korupsi tersebut ya, dan di masa itu ada yang menjadi komisaris itu Ahok sendiri ya. Kenapa sampai sekarang di masa pemerintahannya Ahok yang menjadi seorang komisaris itu Ahok memimpin jadi kompet itu, kenapa kok tidak diungkap, padahal sesuai dengan struktural seorang komisaris itu kan pengawas. Dan sekarang Ahok malah semacam koar-koar mau membongkar terkait masalah korupsi ini. Kenapa nggak dari dulu dia menangkap? Dan saat itu sebenarnya secara struktural seorang Ahok itu mempunyai kuasa untuk menangkap ataupun melaporkan atau menindak bawahnya atau orang-orang Pertamina saat itu. Dan sekarang Ahok mengatakan bahwa dia tahu segalanya dan akan membongkar semuanya seperti itu. Kenapa nggak dari dulu? Dan kenapa korupsi-korupsi besar ini bisa keungkap atau terungkap di zamannya Prabowo? Ya kita tahu ya, di zamannya Jokowi itu kita tahu Jokowi itu ya secara kekuatan, powernya itu mungkin kurang dari segi manapun untuk kalau ke pihak luar, oke, saya kira Jokowi kuat seperti mengambil alih Blok Rokan seperti dulu, kemudian Freeport itu ya bisa menjadi atau memiliki saham besar. Indonesia mempunyai saham yang sangat besar atau pengambil alihan Freeport itu kuasa. Tapi kalau di dalam negeri kayaknya mungkin Jokowi, mungkin saat itu Ahok itu tidak punya kuasa banget ya, tidak punya kuasa untuk apa ya? Ya kalau bisa dikatakanlah Jokowi itu masih bertugas partai saat itu, masih bertugas partai dan tidak punya kekuatan power yang lebih. Dan intervensi pun mungkin terjadi saat itu, sehingga Jokowi pun semacam ya hatinya itu sampai malah akhirnya Jokowi bisa keluar dari partai saat itu ya. Dan ini terungkap kasus Hasto, kasus Pertamina, dan ada lagi kasus yang sekarang itu masalah ada memalsukan emas itu ini terjadi zaman Prabowo. Kenapa harus Prabowo? Ya Prabowo kita lihat bahwa Prabowo itu pemimpin partai dan dia independen, dalam arti tidak dikuasai ataupun harus tidak bisa diintervensi lah, katakan seperti itu oleh karena dia pemimpin tertinggi dari partai tersebut yang sekarang menjadi seorang presiden. Jadi powernya lebih dari Jokowi seperti itu. Dan apakah hal inilah yang membuat